Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Lewat nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala anbiya, para nabi dan sekalian makhluk semuanya. Maka kayu yang dalam surga itu undur ia sendirinya. Ibu, kayu itu tahu diri. Nabi Muhammad, para nabi dan segenap penghuni surga mau lewat. Ini kayu melintang tengah jalan, dia mundur sendiri, Bu. Tuh, apa istilahnya? Mempersilahkan. Dikasih lewat, dikasih jalan. Nah, jadi Bu, dalam surga itu ada kayu yang dalam surga undur ia sendirinya. Dia mundur supaya jangan binasa, jangan berantakan safnya, barisnya mereka itu. Itu kayu tahu diri itu, Bu, mundur. Maka adalah berjalan mereka itu melalui surah fiddah. Kalau emas itu zahab, kalau fiddah yaitu kota perak. Jadi bahasa Arabnya fiddah itu artinya perak, ya. Kemudian maka mahligainya daripada yakut, batu yang sangat mahal tuh. Kemudian maka sampailah kepada Hadiratul Qudsi atas perjalanan 10.000 tahun jauhnya. Bu, 10.000 tahun, bentar pelama. Jadi bayangin, kenapa? Saking luasnya itu alam surga. Maka bertemu tiap-tiap seorang daripada mereka itu, melainkan yang tersurat pada pintu mahligainya itu namanya. Melihatlah segala yang indah-indah dalamnya, dan duduklah di atas kursi. Kemudian maka berkata Allah Ta'ala, hai Jibril, bawa olehmu hamparan itu ke hadapan hambaku. Nih Ibu, lihat ngaji, dihamparkan Ustadz Ibrahim permadani merah. Simbol apa? Berarti kita datang dihargai, dihormati. Ya begitu namanya, apalagi pengantin, ya kan? Apa namanya, satu pimpinan diturun dari pesawat atau menghadiri satu acara digelar tuh, ya, hamparan permadani merah. Di surga lebih daripada itu. Allah suruh Jibril hamparkan tuh, ya, supaya apa? Kehadapan hambaku. Jadi itu bentuk apa? Disambut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, ini keistimewaannya. Maka dibawa oleh Jibril hamparan ke hadapan khalaik yang banyak, semua makhluk daripada lu'lu'. Nah, itu namanya tuh, nama permadani adalah panjang hamparan itu 10.000 tahun perjalanan. Ya sama kan tadi, luasnya 10.000 tahun. Ya hamparannya begitu juga. Sekarang Bu, di dunia aja di karpet begini nggak murah nih Bu, mahal Bu. Ibu kemana? Tanah Abang. Ya Allah, saya punya majlis salim di rumah, ada yang nyumbang. Ustaz, beli karpet Ustaz, buat kita acara ntar. Saya coba cek Boji Hera, saya pikir mah murah ya. Saya pikir semeter 200-300. Yang jual orang India, Boji Hera. Semeter berapa? 1,6. Tepuk jidat saya 1,6. Diukur semua habis kurang lebih 36 meter. Coba hitung duitnya berapa? 35 juta. Saya bingung, duit dari mana beli? Tapi namanya orang bersedekah, niat nggak bisa kita halangin. Saya laporan, Pak Haji, ini nggak salah, harganya gede banget. Udah Ustaz tenang,
Berapa semuanya? Saya transfer sekarang. Dibayar Bu Jera. Kalau orang niat begitu tuh, dibeliin baju salim saya tuh. Karpet 36 juta. Subhanallah. Tapi apa? Dia girang jadi amal jariahnya. Begini nih, kalau orang bawa nih begini nih, jangan dianggap sepele, tapi dipakai buat pengajian. Ustaz Ibrahim nih muridnya anak-anak, tiap sore, tiap malam dipakai, jadi saksi di hari kiamat. Jangan beli karpet bagus, juga di panggung buat apa? Joget sama bidu wanita, sama jadi saksi, tapi saksi maksiat. Nauzubillah min dzalik. Sayang, ya, kalau kita nih ya, kadang-kadang Ustaz Ibrahim, karpet ganti yang bagusan nih. Nah, jadi kalau yang paham tuh di masjid musola, ya kadang-kadang suka ada peremajaan karpet. Itu karpet yang lama jangan dibuang, pindahin ke atas supaya tetap bisa manfaat. Orang keluar duit, dia punya amal jariahnya, berharap apa Bu Jera? Pahalanya ngalir terus. Ibu mau nyumbang karpet kemahalan, nggak apa-apa. Ini lebih lampu yang berapa duit? Lampu berapa satu? Mana beli satu? 200. Doang nyampe. Selama lampu nyala dipakai buat kegiatan pengajian, ini jadi saksi di hari kiamat. Oh iya. Nih ibu kan udah ngajinya siang, lampunya terang, apalagi guru kita baju kuning. Kata sini, silo men. Masya Allah. Ustaz Ibrahim aja kuning tambah ganteng aja deh. Allahu Akbar. Jadi begitu, kalau kita punya sedikit rezeki, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Nanti masing-masing kita Bu ya akan merasakan. Kalau buat sekedar contoh Bu, ibarat pegawai udah pensiun, tetapi yang namanya apa Bu Jera kalau pensiun dapat gaji apa namanya? Iya, uang pensiun. Kan udah nggak kerja, tapi masih ngalir nggak? Masih ngalir. Ini pahala sedekah lebih daripada itu. Lebih, nggak akan putus. Tapi kan kalau uang pensiun begitu orangnya maaf dia mati kan berhenti kan? Tapi kalau pahala kita masih hidup ngalir, kita udah mati sampai hari kiamat, pahala nggak berhenti. Nah itu. Saya nyumbang bohlam nih buat majelis taklim, fadol. Saya nyumbang kipas angin, silahkan. Nyumbang apa lagi? Nah itu, ya. Mungkin di rumah kita nggak bisa punya simpanan, tapi yang kita kerja apa? Simpanan buat di negeri akhirat. Nah itu. Termasuk ibu nih, yang ngasih air, yang ngasih kue snack. Makanya selalu Ustaz Ibrahim apa? Bacain Fatihah. Dari Ustaz Ibrahim apa? Menunjukkan rasa syukur terima kasih atas perhatian jamaah yang sudah mau menyisihkan sebagian hartanya, mau katanya ngirim air, ngirim kue. Kan pada digirang dibaca Fatihah. Ya. Nanti saya boleh bacaan Fatihah panjang. Kenapa? Sabtu depan insya Allah bukan kue, dibawain duren. Cuman mama pada nggak makan, darah tinggi. Masya Allah. Ya, dikit lagi Bu. Kemudian maka dibawa oleh Jibril ke atas hamparan akan makanan yang tiada dimasak dengan api. Surga Bu. Emang di surga ada kompor? Nah, di dunia ibu di dapur masak pakai api. Surga nggak ada api. Lah kan surga. Di akhirat api itu adanya di neraka. Di surga nggak ada api. Dimasak tanpa api. Maka makanlah mereka itu, terlalu nikmat makanannya. Subhanallah. Ya. Makan enak, maka dibawa pula oleh malaikat ke hadapan mereka itu 70 warna daripada makanan. Maksudnya 70 macam hidangan. Bu Jera makan di restoran Padang apa Bu yang semua dikeluarin lauknya itu? Contoh. Ya, apa sederhana apa sih Minang? Pokoknya yang gede-gede itu. Semua kan dikeluarin nih. Tapi saya yakin gak bakal ada sampai 70 macam lauk. Betul kan? Kali cuma berapa? Tuh, ya. Sekarang dikeluarin semua. Kita makan biasa. Saya Ibrahim, makan nasi Padang pakai apaan? Sapi biasa Ibrahim, rendang sama telur. Kan 2 doang. Di surga 70 warna, 70 macam makanan. Sampai kita mau makan bingung, makan yang mana ini? Allahu Akbar. Itu enaknya surga Bu. Ya,
tiada menyerupai setengah daripada setengahnya, nggak ada yang sama. Dikali Bu di sini Bu, sama-sama semur Bu Haji Hera, tapi kan beda. Ada semur apa aja Bu sebutin? Semur tahu, semur jengkol, semur juga, semur daging, semur apa lagi? Ya, semur ayam. Namanya satu semur, macam-macam, nggak ada yang sama, beda-beda. Apalagi ini, tiada menyerupai setengah daripada setengah yang lainnya. Beda-beda, nggak ada yang sama. Maka makanlah sekalian, dan adalah makanan itu sekali makan bertambah lezatnya sekali lagi. Jadi Bu, kita di dunia makan paling enak Bu makan saat kita lapar. Begitu suapan pertama Bu Haji Hera, alhamdulillah mantap, nah enak. Tapi begitu suapan selanjutnya, suapan ketiga, keempat, kelima, biasa aja kan? Tapi kalau di surga beda. Ibu makan sekali nikmat, makan kedua kali lebih nikmat lagi, makan ketiga kali lebih nikmat lagi. Ya kan surga alam nikmat. Sekali lagi dimakan lebih pula lezatnya daripada yang dahulunya. Dan nikmatnya beda-beda. Nikmat suapan kedua sama suapan pertama, oh beda. Ya. Apalagi kalau yang namanya pengantin, ya hari pertama main suap-suapan, girang deh. Laki nyuapin bininya, bininya nyuapin lakinya Ustaz Ibrahim. Kalau rasain kawin 30 tahun. Makan. Tahu Ustaz Ibrahim. Enggak gitu juga Bu, enggak, bercanda. Artinya walaupun udah tambah umur, tetap romantisme biar dijaga. Ada Bu Haji Hera, kakek-kakek, nenek-nenek romantis deh. Ada, ya kan? Sehidup semati. Ya kalau keburu matinya bareng. Kalau enggak, ya iya. Tapi di surga itu suapannya subhanallah. Itulah kalau orang paham, dia akan ada gambaran berharap, ya Allah nikmatnya di surga, mudah-mudahan aku kelak termasuk penghuni surga. Maka dia ada spirit di dunia, gimana caranya kelak supaya saya jadi salah satu penghuni surga. Jadi disemangat, saya ibadah, kerjain perintah Allah, ya Allah larang, enggak deh, nggak mau, pokoknya nggak mau, saya betul-betul pengen masuk surga. Kenapa? Nikmatnya tiada tara, ya. Demikianlah selama-lamanya, bukan cuma sekali Bu, seterusnya. Maka apabila sudah ia makan, berkata Allah Ta'ala, beri olehmu piala berisi laban. Artinya ada wadah laban, susu, minuman surga. Ada asal, madu, ada khamar, ya, khamar, minuman yang memabukkan. Ustaz, kok surga mabuk? Beda Bu. Makanya orang kalau di dunia udah pernah mabok, apalagi disematkan namanya tukang mabok. Berarti maboknya sekali apa sering? Sering, tukang. Orang kalau di dunia udah berani minum khamarnya dunia, nggak akan pernah dapat khamarnya surga. Makanya sekarang kita diharamin. Apa? Nggak boleh minum khamar. Perkaranya Bu, bukan hanya diharamkan, khamar itu ternyata juga mengandung najis. Jadi tak beda seperti, maaf, bukan jorok, nggak beda jauh orang mabok itu seperti minum air kencing. Makanya diharamin. Jangan. Kadang-kadang hujan, cuacanya apa kira-kira bikin menghangatkan badan, minum khamar. Salah. Bapak kedinginan, mau badan anget, nyalain kompor, diri depannya, kan anget tuh badan. Jangan malah melanggar aturan syariat. Khamar haram. Ada lagi apa? Zanjabil, masya Allah, ini minuman yang menyehatkan. Jadi 4 Bu, laban, susu, asal, madu, khamar, dan zanjabil. Itulah ya minuman yang disediakan buat apa? Penghuni surga. Maka minumlah mereka itu dengan bersuka-sukaan, saling girang, senang, kemudian maka diberi air semata-mata, penutupnya baru air putih. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin.
Al-Zikram Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikram, aktivitas